anak-anak, bangsa Portugis itu merupakan bangsa yang pertama memberanikan diri untuk menjelajah samudra, untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Anak-anak, Alfonso de Albuquerque melakukan penjelajahannya yaitu dari Portugal atau namanya Portugis itu ke India. Pada pimpinan Alfonso de Albuquerque ini, penjelajahan samudra ke India itu mereka melakukan penyerangan anak-anak ya. Mereka melakukan penyerangan terhadap pelabuhan-pelabuhan di India. Jadi para penguasa serta pedagang lokal itu diserang dan ditaklukkan, seperti kota Calicut dan Goa serta pelabuhan Ormuz di Iran itu diserang dan kota-kota tersebut diserahkan kepada Portugis. Jadi itu dia dalam pimpinan Alfonso de Albuquerque itu India itu ditaklukkan, jatuh ke tangan Portugis. Sehingga pada rencananya Albuquerque itu akan menguasai perdagangan di Asia ya. Tidak hanya cukup sampai di India, dia pun ingin menguasai perdagangan di Asia dengan membangun pangkalan-pangkalan tetap di tempat yang sangat strategis. Setelah mendengar bahwa di Asia itu ternyata tidak hanya India saja yang ada rempah-rempahnya, tapi ternyata di Asia ada juga, yaitu tepatnya di Malaka. Sehingga si Alfonso de Albuquerque melanjutkan perjalanannya menuju Malaka. Pada tahun 1511 itu Alfonso bersama rombongannya itu menyerang wilayah Malaka. Kemudian berhasil menguasainya. Setelah Malaka berhasil ditaklukkan oleh Alfonso dan rombongannya, maka pada tahun 1512 diutuslah Francisco Serrao untuk pergi ke Maluku. Hal inilah yang menjadikan bangsa Portugis pertama kali tiba di Nusantara atau di Indonesia. Begitulah bagaimana kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, anak-anak. Dimulai dari Bartolomeus Dias yang melakukan perjalanan, kemudian dia gagal karena ada ombak dan topan badai, kemudian pelayaran dilanjutkan oleh Vasco da Gama yang dia gagal juga melanjutkan perjalanan karena perjanjian yang tidak disetujui Raja India, sehingga dia kembali ke Portugis dengan membawa perdagangan, contoh barang-barang dagang seadanya. Selanjutnya dilanjutkan Alfonso de Albuquerque yang menyerang India, dan kemudian dia berlayar ke Asia, yang dimana terakhir diutuslah Francisco Serrao tahun 1512 untuk pergi ke Maluku dan menjadikan bangsa Portugis pertama kali tiba di Nusantara atau Indonesia. Jadi begitulah proses kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, anak-anak. Anak-anak, penjelasan ibu ini apabila kalian ada yang ditanyakan atau didiskusikan, itu kalian boleh diskusikan kepada ibu. Penjelasan ini tidak sampai di sini, anak-anak. Kalian bisa mencari referensi penjelasan lain dan kemudian kita bisa berdiskusi bersama-sama. Sekian materi kita pada kali ini, anak-anak. Ibu harapkan semoga kalian dapat memahami materi kita dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat sampai bertemu di materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Yang mencari jalan langsung ke Indonesia adalah Christopher Columbus. Nama Genoa asli Cristopher Colombo. Lahir 30 Oktober 1451. Meninggal 20 Mei 1506 pada umur 54 tahun. Dia adalah seorang penjelajah dan pedagang asal Genoa, Italia.
yang menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika pada tanggal 12 Oktober 1492. Perjalanan tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Kastilia Spanyol. Setelah ratu tersebut berhasil menaklukkan Andalusia, Ratu Isabella juga menyediakan hadiah apabila misi Columbus dapat berhasil. Dia memulai perjalanan ke arah barat. Pada tanggal 6 September, rombongan Columbus sampai di Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika. Ekspedisi penjelajahan samudra dilanjutkan dengan mengarungi Samudra Atlantik. Salah satu kapalnya rusak. Para anggota ekspedisi hampir berputus asa. Namun, Columbus terus memberi semangat bagi anggotanya. Dan orang pertama yang memimpin ekspedisi yang bertujuan mengelilingi bola dunia. Pada tahun 1519, Magellan berangkat melalui Samudra Atlantik. Magellan mengambil jalur yang mirip dilayari Columbus. Setelah melewati ujung Amerika Selatan, ia masuk ke Samudra Pasifik. Ia tiba di Kepulauan Massawa atau dikenal dengan Filipina pada tahun 1521. Sewaktu mencoba mengatasi perang antar suku di Cebu, Magellan terbunuh. Ia digantikan oleh Delcano. Juan Sebastian Delcano adalah seorang berkebangsaan Spanyol yang hidup pada tahun 1476 sampai 1526. Delcano berhasil membuka jalur laut baru pada tahun 1521. Ini adalah peta rute perjalanan 3 negara dari benua Eropa sampai ke Indonesia. Perjalanan negara Spanyol ditandai dengan tanda panah berwarna hitam. Sama seperti bangsa-bangsa Eropa lain yang datang ke Nusantara, Belanda datang untuk berdagang. Mereka mencari rempah-rempah Indonesia yang terkenal. Kedatangan Angkatan Perang Belanda pada awalnya bertujuan untuk melindungi perusahaan dagang Belanda VOC. Angkatan perang inilah yang pada akhirnya menjajah bangsa-bangsa di Nusantara. Maka berubahlah status Belanda dari berdagang menjadi penjajah. Ludwig Napoleon. Pada masa itu, benua Eropa sedang mengalami peristiwa besar, yaitu Revolusi Perancis. Berbagai macam perubahan terjadi di Belanda, seperti penobatan arti dari Napoleon Bonaparte sebagai Raja Negeri Belanda. Selain itu, semua koloni negeri Belanda sekarang bisa dikendalikan oleh Perancis. Dengan demikian, kolonial Belanda secara tak langsung sedang dijajah dan dikendalikan oleh bangsa Perancis pada saat tersebut. Masa pendudukan Perancis secara resmi bisa dianggap saat dimulainya masa jabatan Herman Willem Gendorf, seorang jenderal yang dikirim Ludwig Bonaparte untuk menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia ditugaskan dengan misi utama, yaitu memperkuat pertahanan Pulau Jawa dari ancaman serangan Inggris. Di masa tersebut, Inggris memiliki sebuah pos dagang dan pangkalan militer di Pencolen, Bengkulu. Herman Willem Gendorf membangun berbagai infrastruktur dan instalasi militer seperti Jalan Raya Pos atau Jalan Raya Anyar Panarukan sepanjang 1000 km. Jalan ini berhasil dibangun dalam waktu 1 tahun dengan menggunakan kebijakan perburuhan bernama kerja rodi. Pada tahun 1811, menyerahnya Gubernur Jenderal Willem Jansen
menandakan Pulau Jawa beserta kolonial Belanda secara keseluruhan telah jatuh ke tangan Inggris. Tokoh dan peranannya. Yang pertama yaitu Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin militer dan politik Perancis yang menjadi terkenal saat Perang Eropa karena Perancis telah memenangkan perang dengan Belanda dan dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Yang kedua yaitu Louis Bonaparte, adik dari Napoleon Bonaparte, dan menjadi raja di Belanda pada tahun 1806. Louis Bonaparte adalah orang yang mengirim Herman Willem Daendels ke Pulau Jawa. Herman Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dikirim oleh Louis Bonaparte dengan tujuan utama yaitu untuk memperkuat pertahanan Pulau Jawa dari ancaman serangan Inggris. Tujuan bangsa Prancis ke Indonesia. Yang pertama adalah mencari negara jajahan untuk dikuasai. Nomor 2, mencari kekayaan dan kemuliaan bangsa. Nomor 3, menyebarkan agama. Nomor 4, membeli rempah-rempah dengan harga yang murah kemudian dijual dengan harga yang mahal. Nomor 5, membuktikan bahwa bumi itu bulat. Dampak positifnya yaitu banyaknya bangunan benteng serta jalan raya anyar penarukan dan berbagai sistem perdagangan. Dampak negatifnya, nomor 1, rakyat banyak yang menjadi korban akibat beberapa proyek tersebut. Nomor 2, diberlakukannya kerja rodi atau kerja paksa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 Desember 1941 terjadi peristiwa besar yang menggambarkan dunia, guys. Nah, pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Jepang mengerahkan seluruh potensi militernya yang mencakup 6 kapal induk, 10 kapal perang, 65 kapal selam, 2.274 pesawat tempur, dan peralatan tempur canggih lainnya. Dengan kekuatan sebesar itu, Jepang mampu membuat pangkalan laut Amerika Serikat di Pasifik porak-poranda. Nah, aksi penyerangan Jepang ini kemudian berlanjut dengan menginvasi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang pertama kali menginjakan kakinya di tanah Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana pada saat itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Melihat serangan Jepang itu membuat pihak sekutu tidak tinggal diam. Sekutu kemudian membentuk komando gabungan yaitu ABDACOM atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Clark Kerr. Namun kekuatan gabungan pasukan sekutu ini nyata-nyata mampu mengalahkan militer Jepang dan harus kalah telak di pertempuran Laut Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, atau pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah strategis di Pulau Jawa, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Belanda yang sudah tidak berdaya melawan Jepang, akhirnya harus rela menyerahkan Indonesia. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942, melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Tjarda dan Jenderal Terporten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari pemerintah Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis Indonesia berada di wilayah jajahan Jepang. Kemenangan Jepang atas Belanda dan sekutu nyatanya disambut sorak-sorai gembira oleh rakyat Indonesia. Berabad-abad sebelumnya, kedatangan Jepang sudah diramalkan oleh Raja Jayabaya. Nah, ramalan Jayabaya ini yang mendasari kepercayaan masyarakat Jawa bahwa akan ada bangsa yang membebaskan mereka dari penindasan orang-orang kulit putih. Dan ternyata memang benar.
banyak kalangan rakyat Indonesia yang mempercayai kedatangan Jepang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, penjajahan babak baru akan segera dimulai. Nah guys, tak bisa dipungkiri ya, Jepang memang bangsa yang kuat yang telah terbukti mampu menggeser dominasi bangsa barat pada masa lalu. Namun, ambisi mereka yang ingin memimpin Asia kelak akan menimbulkan penderitaan bangsanya sendiri. Nah, gimana pendapat kalian?